Berita viral hari ini, seorang majikan dijerat hukuman penjara 10 tahun dan didenda 50 juta rupiah karena telah terbukti menyiksa TKW asal Pati, Jawa Tengah hingga buta. Berikut kronologinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mila Formosanyo. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Diliput dari Apa Kabar Plus. Aniaya Mbak Sugiem TKW asal Pati, Jawa Tengah hingga buta. Seorang majikan di penjara 10 tahun. Seorang majikan yang telah berbuat keji terhadap seorang pekerja migran asal Pati, Jawa Tengah. Dia bernama Mbak Sugiem Samah Radimah, yaitu tepatnya kemarin pada tanggal 25 bulan 10 2022. Akhirnya mendapatkan balasan setimpal setelah hakim di State Court Singapura yang memimpin jalannya persidangan mengetuk palu dan menyatakan majikan Sugiem bersalah. Kemudian memerintahkan ke lembaga permasyarakatan untuk memenjarakan selama 10 tahun, serta diwajibkan membayar denda sebesar 4.500 Singapura dolar atau setara dengan 49,5 juta rupiah. Mengutip sumber dari pengadilan, PMI asal Pati, Jawa Tengah Mbak Sugiem tersebut mulai bekerja di majikan yang melakukan penyiksaan atas nama Umi Kalsum Ali. Beliau berumur 43 tahun sejak pertengahan tahun 2019. Pada awal tahun 2020, menurut pengakuan Sugiem di pengadilan, Umi atau sang majikan mulai memantau ketat aktivitas pembantunya dengan memasang kamera CCTV. Kemudian April 2020, sebab suatu masalah, sang majikan pun marah kepada Mbak Sugiem. Kala itu sang pembantu mendapatkan tamparan keras berulang kali di bagian wajah dan telinga, sehingga menyebabkan telinga kiri pun bengkak. Teganya sang majikan sama sekali tidak membawa Sugiem ke rumah sakit untuk berobat. Lebih sadisnya malah pada bulan yang sama, Sugiem ini juga ditinju matanya oleh Umi atau sang majikan perempuan. Ternyata tidak sampai di situ saja. Bahkan penyiksaan tersebut terus berlanjut pada bulan-bulan berikutnya. Selama rentang waktu April hingga September 2020, sang majikan berusia 43 tahun itu kerap memukul Mbak Sugiem berulang kali. Siksaan pun tidak berhenti begitu saja. Bahkan setelah Umi atau sang majikan tahu mata kiri Sugiem telah buta, dia pun masih terus menyiksanya. Nah, jadi kronologinya Mbak Sugiem ini adalah seorang TKW Singapura yang berasal dari Pati, Jawa Tengah, guys. Beliau tuh bekerja di Singapura, kebetulan mendapatkan majikan Melayu ya. Beliau bernama Umi Kulsum Ali. Nah, Mbak Sugiem ini berangkat ke Singapura atau tiba di Singapura itu pertengahan 2019 silam, guys. Nah, awalnya baik-baik saja ya pada 2019. Beliau bekerja baik-baik saja, tidak ada masalah, pokoknya fine-fine saja semua, guys. Namun entah kenapa, itu tepatnya pada awal 2020 sang majikan mulai rewel gitu. Bahkan menaruh beberapa kamera di beberapa ruangan atau beberapa tempat. Nah, jika ketahuan melakukan kesalahan sedikit atau sepele pun, sang majikan itu tidak segan-segan langsung menyiksa Mbak Sugiem ini, guys. Nah, menurut pengakuan Mbak Sugiem di persidangan, awalnya itu sang majikan hanya memukul ringan begitu, tapi entah kenapa pada April ya, jadi pertengahan 2020 sang majikan itu membabi buta, guys. Bahkan menampar pipi Mbak Sugiem berulang kali sampai matanya itu bengkak gitu ya, bengkak, dan bukannya dibawa ke rumah sakit, tapi malah justru berulang kali tetap disiksa terus hingga bulan-bulan berikutnya, guys.
Nah, tepatnya pada bulan September ya, karena Mbak Sugiem sudah merasa tidak kuat, akhirnya beliau itu memberanikan diri untuk melarikan diri untuk mencari bantuan. Dan alhamdulillah beliau ini bertemu dengan polisi dan akhirnya diamankan dan diberi pertolongan, dan beliau tuh menceritakan semua yang terjadi padanya, guys. Polisi pun bergerak cepat untuk mencari sang majikan, dan alhamdulillah setelah beberapa jam kemudian sang majikan pun ditangkap dan diamankan. Dan akhirnya di persidangan sang majikan divonis hukuman 10 tahun penjara atas perbuatannya dan juga didenda 50 juta rupiah. Nah, atas unggahan berita tersebut banyak sekali para netizen atau sesama TKW atau TKI itu ikut merasa prihatin ya, karena vonisnya itu terlalu ringan ya, tidak sesuai atas penyiksaan yang dia lakukan sama Mbak Sugiem, guys. Karena kita tahu ya bahwa indera penglihatan itu penting. Kalau sampai Mbak Sugiem buta kan dia susah ya untuk mencari pekerjaan, dan untuk melakukan kegiatan sehari-hari pun itu dia juga terkendala. Apalagi ya buta itu kan dia harus berobat karena lukanya parah ya, dia juga harus operasi atau bagaimana, dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit begitu, guys. Jadi kalau misalkan dendanya cuma segitu kayaknya tidak fair gitu ya, tidak adil. Nah, apalagi kalau misalkan Mbak Sugiem ingin bekerja ke luar negeri lagi ya, atau mungkin ingin bekerja di toko atau di mana, kayaknya sulit ya, karena dengan kekurangan itu untuk bekerja di luar negeri kayaknya pihak PT pun akan mempertimbangkan begitu, guys. Ya, kita doakan buat Mbak Sugiem ya, semoga saja diberikan ketabahan, kesabaran atas apa yang terjadi, dan semoga saja kedepannya Mbak Sugiem bisa mendapatkan rezeki lewat jalan yang lain, dan semoga saja dimudahkan ya dalam mencari rezeki, dilancarkan begitu. Dengan kekurangan seperti itu, semoga saja sih beliau dipermudah dalam mengais atau mencari rezeki, guys. Dan kita berharap juga untuk sang majikan harusnya di blacklist ya, jangan sampai nanti setelah dia keluar mengambil TKW lagi, melakukan penyiksaan kembali. Dan ini sangat berbahaya ya, semoga saja sih di blacklist ya, jangan sampai dia itu mengambil TKW kembali, karena takutnya ya terulang kembali seperti itu. Ya, kita berharap sih majikan di blacklist ya, dikasih efek jera agar bisa menjadi pelajaran untuk majikan-majikan lain di luar sana agar tidak semena-mena kepada TKI atau TKW yang bekerja sama mereka, karena kita juga manusia ya, kita bukan budak yang bisa diperlakukan seenaknya saja. Ya benar sih mereka itu membayar kita, tapi mereka juga kan butuh tenaga kita, guys. Jadi kan yang namanya bekerja sama ya harus sama-sama saling menguntungkan, dan juga harus bisa saling menghargai gitu satu sama lain. Ya, sekiranya hanya itu ya guys yang bisa saya sampaikan, semoga saja bermanfaat. Saya doakan buat teman-teman dimanapun berada, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, kesehatan, rezeki yang berkah, rezeki yang barokah, dan semoga saja kita bisa sukses dan dapat pulang dengan selamat sampai ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.